Namaku Fikri. Ada suara yang terus memanggilku setiap malam. Bukan dari luar, tapi dari dalam. Ingatan yang tak pernah selesai. Dan malam ini, aku ajak kamu untuk mengingatnya bersama. Selamat datang di Jam Jelajah Misteri. Fikri menatap gelap malam dari balik kaca angkot tua yang ia tumpangi. Hujan rintik turun membasahi jalanan kota Yogyakarta, membuat suasana semakin muram. Lampu-lampu jalan terlihat berpendar kabur, seolah ikut merasakan beban pikiran yang menghantam dirinya. Ia baru saja selesai berbincang dengan seorang pedagang pasar bernama Fajar, lelaki parubaya yang hidupnya hancur karena sesuatu yang tak bisa diterima akal. Fikri tidak pernah menyangka bahwa pekerjaannya sebagai pemburu cerita misteri akan membawanya pada kisah kelam tentang sebuah pesugihan yang jarang dibicarakan orang. Pesugihan yang tak sekadar memberi harta, melainkan juga menyantap orang-orang yang dikorbankan. Nama yang disebut itu, Duyul. Cerita bermula dari kegagalan. Fajar, si pedagang ikan, dulunya hanya ingin hidup sederhana. Setiap pagi ia berangkat ke pasar, membawa beberapa keranjang ikan hasil kulakan dari nelayan. Tetapi entah kenapa, dagangannya selalu kalah saing. Ikan-ikannya lebih cepat membusuk, pelanggan memilih lapak lain, dan setiap hari ia pulang membawa sisa yang tak laku. Uang semakin menipis, utang bertambah, sementara istrinya sakit-sakitan dan membutuhkan biaya berobat. Dalam keputusasaan itu, gosip tentang pesugihan mulai terdengar. Pedagang lain membicarakan dengan nada berbisik, seolah takut bila ada yang mendengar. Ada yang bilang, kalau mau dagangan laku terus, coba saja ritual di Parangtritis. Tapi hati-hati, bayarannya bukan uang. Kalimat itu membuat Fajar penasaran, tapi juga takut. Hingga suatu hari, ia bertemu seorang pria tua yang konon sudah lama berjualan di pasar itu. Tubuhnya kurus, rambutnya memutih, wajahnya keriput penuh garis pengalaman. Orang-orang menyebutnya Mbah Sarwo. Lelaki tua ini seolah tahu betul isi hati Fajar. Ia mendekat, lalu berbisik lirih, "Kowe kepengin sugih, tuh? Nek wani, tulis jeneng wong sing embok sengiti, hanyutke neng laut Parangtritis. Besok, wong kui ilang, kowe sugih." Fajar menelan ludah. Kata-kata itu terasa seperti racun. Ia ingin menolak, tetapi rasa penasaran dan himpitan hidup membuat hatinya goyah. Malam itu, di rumah kontrakannya yang sempit, Fajar duduk termenung dengan selembar kertas kosong. Hatinya berperang. Menulis nama seseorang untuk dikorbankan bukan perkara mudah. Tapi setiap kali ia melihat wajah istrinya yang pucat karena sakit, ia merasa tak punya pilihan lain. "Kalau aku terus miskin begini, bagaimana nasibnya?" gumamnya lirih. Akhirnya, ia menulis nama seorang pedagang lain yang selama ini menjadi pesaingnya. Lelaki itu sering merendahkannya, bahkan sengaja menjatuhkan harga agar lapak Fajar semakin sepi. Dengan tangan gemetar, ia melipat kertas itu. Malam semakin larut, dan Fajar melangkah ke arah pantai. Parangtritis malam hari jauh berbeda dengan siang. Angin laut berhembus kencang, membawa aroma asin bercampur amis. Ombak berdebur keras, suaranya seperti raksasa yang marah. Bulan purnama menggantung di langit, sinarnya memantul di permukaan laut yang hitam legam. Fajar berdiri di tepi pantai, kakinya tenggelam di pasir basah. Dengan hati berdebar, ia melemparkan kertas itu ke laut. Ombak segera menggulungnya, lalu menariknya ke dalam kegelapan. Saat itu, Fajar merasa tubuhnya merinding hebat. Ia seakan mendengar suara tawa kecil, lirih, namun menusuk telinga. Bukan tawa manusia, tapi seperti suara anak-anak yang serak dan dingin. Keesokan harinya, kabar mengejutkan datang ke pasar. Pesaing Fajar yang namanya ia tulis semalam, hilang tanpa jejak. Motor dan sandal lelaki itu ditemukan di tepi jalan menuju rumahnya, tapi orangnya tidak pernah kembali. Polisi mencari, keluarga menangis, namun tubuhnya tak pernah ditemukan. Fajar terdiam, antara takut dan lega. Ia tahu, itu bukan kebetulan.
Itu ulah ritual semalam. Dan anehnya, sejak hari itu, dagangan Fajar selalu habis terjual. Orang-orang tiba-tiba berbondong-bondong membeli ikan darinya. Uangnya bertambah, ia bisa membayar utang, bahkan membawa istrinya ke rumah sakit. Namun malamnya, Fajar dihantui mimpi aneh. Ia berada di dasar laut yang gelap. Di sana, puluhan sosok anak kecil duduk melingkar di atas batu karang. Wajah mereka pucat, mata mereka kosong tanpa bola mata, gigi mereka runcing dan berlumuran darah. Di hadapan mereka terhidang potongan tubuh manusia, segar dan merah. Anak-anak itu menyantapnya dengan lahap sambil tertawa cekikikan. Salah satu dari mereka menoleh ke arah Fajar, lalu tersenyum lebar, memperlihatkan gigi tajam yang meneteskan darah. Suaranya lirih namun jelas, "Terima kasih untuk hidangan malam ini." Fajar terbangun dengan keringat dingin. Dadanya berdegup kencang, matanya tak bisa terpejam lagi. Ia sadar, pesugihan itu nyata. Dan tumbalnya bukan sekadar hilang, melainkan dimakan oleh Duyul, makhluk menyeramkan yang tak pernah kenyang. Seiring waktu, Fajar semakin terlena dengan rezeki yang mengalir deras. Dagangannya laku, rumahnya mulai bagus, orang-orang iri padanya. Namun di balik semua itu, ada rasa takut yang tak pernah hilang. Sebab setiap beberapa minggu, suara bisikan itu kembali terdengar di telinganya saat malam. "Kau harus memberi nama baru, kami lapar." Fikri, yang mendengar semua pengakuan ini langsung dari mulut Fajar, merasakan bulu kuduknya berdiri. Ia duduk di warung kopi pasar yang sepi, menatap wajah Fajar yang pucat dan penuh sesal. Lelaki itu bercerita dengan suara bergetar, seolah setiap kata yang keluar bisa memanggil kembali Duyul yang mengintainya. "Mas, aku salah besar," ujar Fajar. "Awalnya aku kira cuma bakal ngilangin musuh. Tapi Duyul itu nggak pernah puas. Mereka terus nagih. Sekarang mereka minta tumbal yang nggak bisa aku kasih." Fikri menahan napas, matanya menatap tajam. "Apa maksudmu?" Fajar menunduk. Suaranya pecah ketika menjawab, "Mereka minta nama istriku." Fikri merasakan hawa dingin merayap di sekujur tubuhnya. Malam semakin pekat, angin dari laut seakan bertiup masuk ke dalam pasar yang sudah tutup. Suasana hening, hanya suara jangkrik terdengar samar. Dan di balik keheningan itu, seolah ada bisikan tipis, seperti suara anak kecil yang tertawa di kejauhan. Fajar menatap kosong ke arah Fikri. "Aku tahu, kalau aku nggak kasih, mereka bakal datang buat aku. Aku cuma tinggal nunggu giliran, Mas. Entah istriku, atau aku sendiri yang bakal dimakan." Fikri menggenggam cangkir kopi yang sudah dingin, tangannya bergetar. Ia sadar, cerita ini bukan sekadar kisah pasar atau mitos pinggiran pantai. Ini nyata. Dan malam itu, ia merasa seolah Duyul itu juga sedang mengawasinya, menunggu siapa nama berikutnya yang akan diserahkan pada laut. Sejak malam pengakuan itu, Fikri tidak bisa tidur dengan tenang. Bayangan wajah pucat Fajar dan suara lirihnya terus terngiang di kepala. Ia sudah banyak mendengar kisah pesugihan, Gunung Kawi, Nyi Blorong, Tuyul, bahkan pesugihan di kuburan keramat. Tapi Duyul, makhluk kecil yang memakan manusia atas dasar nama yang dituliskan, adalah hal baru baginya. Terlalu aneh, tapi juga terlalu nyata untuk diabaikan. Fikri mencoba menenangkan diri dengan menuliskan catatan kecil di kamarnya malam itu. Ia menulis detail pengakuan Fajar, mulai dari ritual, syarat, hingga mimpi-mimpi yang menghantui. Namun, semakin ia tulis, semakin bulu kuduknya merinding. Saat ia menuliskan kalimat, "Mereka minta nama istriku," tiba-tiba lampu kamarnya berkedip sebentar. Jantungnya berdetak lebih cepat. Ia mematikan laptopnya dan berbaring, berusaha memejamkan mata. Tapi tepat sebelum tertidur, ia mendengar sesuatu. Tawa kecil, lirih, seperti suara anak-anak bermain. Padahal jam menunjukkan pukul 2 dini hari, dan rumah kontrakannya berada di gang sempit yang sunyi. Fikri bangkit dengan cepat, menyalakan lampu, dan mencari sumber suara. Tidak ada siapa-siapa.
Namun hawa dingin menyeruak, seakan ada sesuatu yang mengintip dari balik jendela yang tertutup tirai. Keesokan paginya, Fikri kembali ke pasar. Ia berencana bertemu Fajar lagi untuk menanyakan lebih dalam. Namun lapak ikan yang biasanya ramai kini kosong. Meja kayu dibiarkan terbuka, tanpa ikan, tanpa ember. Beberapa pedagang lain menggeleng saat Fikri bertanya. Sejak semalam, dia nggak kelihatan, ujar seorang ibu penjual sayur. Katanya sakit. Atau mungkin lagi ada urusan keluarga. Fikri merasa ada yang janggal. Ia mencoba mencari rumah Fajar di kampung pinggir kota. Setelah bertanya sana-sini, ia sampai di sebuah rumah kecil dengan dindingnya kusam. Di teras, tampak seorang perempuan duduk lemah, wajahnya pucat, tubuhnya kurus. Itulah istri Fajar. Ia batu pelan saat menyambut Fikri. Fajar nggak di rumah, Mas, katanya lirih. Semalam dia pergi. Katanya mau ke pantai sebentar. Tapi sampai sekarang belum pulang. Fikri tercekat. Pergi ke pantai? Malam-malam? Dadanya terasa sesak. Ia ingin bertanya lebih jauh, tapi perempuan itu terlihat terlalu lemah. Jadi ia hanya pamit, lalu berjalan kembali dengan pikiran kalut. Hari semakin siang, dan kabar buruk datang ke pasar. Ada orang yang melihat Fajar semalam menuju arah Parangtritis sendirian. Namun pagi tadi, warga menemukan sepasang sandal di pasir pantai, bersama selembar kertas basah yang terdampar di pinggir laut. Kertas itu hancur, tintanya buyar, hanya menyisakan sedikit coretan nama yang tak terbaca. Tidak ada tanda-tanda Fajar. Orang-orang mulai berbisik, menyebut kata keseret ombak, tapi ada juga yang menuding itu akibat mainan pesugihan. Fikri merasa semakin yakin, pesugihan itu benar-benar telah menelan korban. Malam harinya, Fikri duduk di kamar kontrakannya, menatap layar laptop kosong. Ia ingin menuliskan semua ini, tapi tangannya kaku. Hanya suara hujan deras di luar yang menemaninya. Lalu, tanpa diduga, ia tertidur di meja. Dalam tidurnya, mimpi aneh datang. Ia berdiri di sebuah pantai gelap. Ombak bergemuruh, namun tidak ada bulan, tidak ada bintang. Hanya kegelapan pekat. Dari dalam laut, muncul puluhan anak kecil dengan tubuh pucat, mata kosong, dan gigi tajam. Mereka berjalan di atas air, mendekat padanya. Salah satu dari mereka membawa piring berisi potongan daging mentah. Ia mengangkatnya ke arah Fikri, lalu berbicara dengan suara serak, "Giliranmu, sebutkan nama." Anak-anak lain tertawa cekikikan, suaranya menggema di pantai sunyi itu. Fikri berusaha mundur, tapi pasir seakan menahan kakinya. Ia tidak bisa bergerak. Tangan-tangan kecil itu mulai terulur, mencoba meraih tubuhnya. Fikri terbangun dengan teriakan tertahan. Keringat dingin membasahi tubuhnya. Napasnya terengah. Ia menatap jam di dinding, pukul 3 dini hari. Jantungnya berdegup begitu keras, seakan bisa meledak. Sejak mimpi itu, Fikri mulai merasa tidak sendirian. Saat berjalan di gang sempit menuju pasar, ia merasa ada yang mengikutinya. Sesekali ia mendengar langkah kecil, seperti anak-anak berlari, tapi setiap menoleh tidak ada siapa-siapa. Bahkan di kamar kontrakannya, ia kerap mendengar suara kertas yang diremas, padahal ia tidak memegang apapun. Hari-hari berikutnya, gosip tentang Fajar semakin berkembang. Ada yang bilang dia kabur karena banyak utang. Ada yang bilang dia tenggelam. Tapi ada juga yang berbisik, dia dimakan duyulnya sendiri. Orang-orang pasar kini enggan menyebut namanya keras-keras, seolah takut ada sesuatu yang mendengar. Fikri merasa harus mencari tahu lebih dalam. Ia memutuskan untuk kembali ke Parangtritis, tempat semua ini bermula. Malam itu, ia menyewa motor dan berangkat seorang diri. Jalanan gelap, hanya lampu kendaraan yang menyinari. Angin malam menusuk tulang. Saat sampai di pantai, suasana begitu mencekam. Hanya ada suara ombak yang menghantam, memecah keheningan. Pasir terasa dingin,
seakan menyimpan rahasia. Fikri berjalan mendekati bibir pantai. Ia berdiri di sana, membiarkan ombak kecil membasahi kakinya. Di tangannya, ia membawa buku catatan. Ia menuliskan sesuatu, lalu menatap laut lekat-lekat. "Kalau benar kau ada, tunjukkan dirimu," gumamnya. Beberapa detik tidak terjadi apa-apa. Hanya deburan ombak biasa. Tapi tiba-tiba, angin berhenti berembus. Suasana hening mendadak, tidak ada suara jangkrik, tidak ada suara air. Laut seakan diam. Dari kejauhan, Fikri melihat sesuatu bergerak di permukaan. Seperti bayangan kecil, berjalan di atas air. Mata Fikri melebar. Bayangan itu semakin dekat. Semakin jelas terlihat sosok-sosok kecil, tubuh pucat, mata kosong, gigi tajam menyeringai. Jumlahnya banyak, puluhan, berjalan perlahan dari tengah laut menuju pantai. Fikri mundur, jantungnya berdebar keras. Tapi tubuhnya gemetar, kakinya sulit digerakkan. Suara cekikikan anak-anak terdengar makin jelas, bercampur dengan suara ombak yang kini bergemuruh lebih keras. Salah satu duyul itu berhenti di bibir pantai, menatap langsung ke arah Fikri. Bibirnya bergerak, suaranya terdengar jelas meski lirih. "Sebutin nama, sekarang." Fikri merasakan hawa dingin menelusup ke seluruh tubuhnya. Buku catatan di tangannya bergetar. Ia sadar, duyul-duyul ini lapar. Mereka menuntut korban. Dan malam itu, ia sendirian bersama mereka di pantai yang gelap. Fikri tidak bisa tidur malam itu. Bayangan tentang Sarman yang tiba-tiba menghilang dari rumahnya terus mengganggu pikirannya. Ia berbaring di kasur kamar penginapan murah yang ia sewa di dekat pantai Parangtritis, menatap langit-langit yang berdebu. Di luar, suara angin malam bercampur dengan desiran ombak terdengar menakutkan. Sesekali, ada suara pintu kamar tetangga yang berderit seakan dibuka lalu ditutup kembali, padahal penginapan itu sepi. Fikri memejamkan mata, berusaha tenang, tapi suara tawa anak kecil samar-samar terdengar dari arah jendela kamarnya. Ia langsung terbangun, jantungnya berdegup kencang. Perlahan ia mendekat ke jendela, menyingkap tirai tipis yang kotor. Di luar sana, halaman penginapan kosong. Tidak ada siapapun. Tapi tawa itu masih terdengar, seperti bermain-main di telinganya. Fikri menutup kembali tirai, duduk di tepi ranjang sambil menelan ludah. Ia tahu, ada sesuatu yang tidak beres. Kejadian aneh itu tidak mungkin hanya kebetulan. Sejak pertemuannya dengan Sarman dan cerita tentang pesugihan duyul, ia merasa seolah-olah sesuatu ikut menempel padanya. Keesokan paginya, Fikri kembali ke pasar tempat ia pertama kali bertemu Sarman. Pasar itu ramai seperti biasa. Pedagang ikan berteriak menjajakan dagangan mereka, bau amis bercampur dengan aroma bumbu dan keringat orang-orang yang berdesakan. Fikri menyusuri deretan lapak, mencari tahu apakah ada yang tahu kabar Sarman. "Mas, tahu Pak Sarman gak?" tanya Fikri kepada seorang pedagang sayur. Pedagang itu terdiam sebentar, lalu wajahnya berubah kaku. "Ngapain nyari-nyari dia? Orang itu sudah lama nggak ada di sini. Katanya minggat entah kemana. Tapi kemarin saya masih ngobrol sama dia," jawab Fikri cepat. Pedagang itu menggeleng keras. "Ah, jangan ngawur. Sarman sudah hilang dari pasar ini lebih dari seminggu. Ada yang bilang dia ikut pesugihan. Ada juga yang bilang dia mati dimakan laut. Saya nggak tahu pasti, tapi jangan bahas dia keras-keras, Mas. Bahaya." Fikri membeku di tempat. Seminggu? Padahal ia baru bertemu Sarman kemarin sore. Tubuhnya merinding, bulu kuduknya berdiri. Ia terus berjalan, mencoba mencari saksi lain. Seorang nelayan tua yang sedang memperbaiki jaringnya memanggil Fikri. "Kamu nyari Sarman, ya?" "Iya, Pak." "Bapak kenal?" Nelayan itu menghela napas. Anak muda itu dulu memang nekat. Katanya mau cepat kaya. Dia sering ritual di pantai malam Jumat Kliwon.
Kalau benar kamu ketemu dia kemarin, berarti kamu sudah ikut terseret urusan besar. Hati-hati. Laut Selatan gak suka orang yang terlalu dalam ikut campur. Fikri merasa darahnya mengalir deras ke kepala. Semakin ia mencari tahu, semakin banyak tanda-tanda aneh yang justru menjerat dirinya. Ia berterima kasih kepada nelayan itu, lalu kembali ke penginapan dengan kepala penuh pertanyaan. Malamnya, ia memutuskan untuk mengecek pantai lagi. Bulan purnama masih menggantung terang, membuat ombak berkilauan menyeramkan. Angin laut terasa dingin menusuk tulang. Fikri berjalan menyusuri pasir basah, berusaha mencari tanda-tanda ritual yang dilakukan Sarman. Tidak butuh waktu lama, ia menemukan bekas-bekas lilin hitam yang sudah meleleh, tersisa di atas batu karang. Di sampingnya ada botol kaca berisi kertas yang sudah basah terkena air laut. Fikri mengeluarkan kertas itu dengan hati-hati. Tulisan di dalamnya samar, tapi ia bisa membaca beberapa nama. Salah satu nama membuatnya terkejut, nama orang yang ia dengar tadi siang, pedagang sayur di pasar. Tiba-tiba, suara ombak terdengar lebih keras. Fikri mendongak, melihat ke arah laut. Di sana, bayangan kecil-kecil bergerak di permukaan air. Seperti anak-anak yang sedang berlarian di atas ombak. Tubuh mereka kurus, wajahnya pucat, matanya kosong, dan gigi mereka berkilat tajam. Mereka tertawa melengking, berputar-putar di atas air, lalu menghilang ke dalam gelombang. Fikri mundur beberapa langkah, hampir terjatuh. Nafasnya terengah-engah. Ia tahu sekarang, Sarman memang benar melakukan perjanjian terlarang. Dan duyul itu nyata. Saat ia berbalik hendak pergi, seseorang berdiri tak jauh darinya. Wajahnya pucat, rambutnya berantakan, bajunya basah kuyup seperti baru keluar dari laut. Itu adalah Sarman. "Fikri, kamu gak boleh ada di sini," suara Sarman lirih, hampir seperti bisikan. Fikri terdiam, tubuhnya gemetar. Kamu kemana aja? Orang-orang bilang kamu sudah hilang seminggu." Sarman tersenyum tipis, senyum yang aneh. "Aku sudah jadi bagian dari mereka. Aku nggak bisa balik lagi." Duyul itu lapar, Fikri. Mereka butuh nama, mereka butuh tumbal. Kalau aku berhenti kasih makan, gantian aku yang dimakan. Fikri melangkah mundur. "Kenapa kamu lakukan ini?" Sarman menunduk. "Karena aku ingin cepat kaya. Aku benci orang-orang yang meremehkan aku. Aku kasih nama mereka, dan duyul menghabisinya. Aku dapat rezeki melimpah, ikan dagangan selalu laku. Tapi sekarang, mereka sudah minta lebih. Mereka sudah sebut nama lain." Nama siapa?" tanya Fikri dengan suara gemetar. Sarman menatap lurus pada Fikri, matanya merah, bibirnya bergetar. "Namamu, Fikri." Fikri merasa dadanya dihantam benda keras. Dunia seakan berhenti. Angin laut mengaum, dan dari arah ombak, suara tawa anak-anak kembali terdengar, semakin dekat. Sarman mendekat, wajahnya penuh ketakutan. "Pergi dari sini, Fikri. Mereka sudah menunggumu." Namun sebelum Fikri sempat berlari, ombak besar tiba-tiba menghantam karang, dan di antara cipratan air, muncul sosok-sosok duyul itu. Mereka merangkak dari laut, tubuhnya basah, mata kosong menatap Fikri dengan haus. Fikri mundur terhuyung, sementara Sarman menutup wajahnya dengan tangan, berteriak putus asa. Sudah terlambat, mereka sudah datang. Suara tawa menyeramkan mengisi udara malam, dan pasir di bawah kaki Fikri bergetar seakan ada sesuatu yang hidup di dalamnya. Fikri berdiri terpaku di tepi pantai, jantungnya berdegup keras. Ombak memecah karang dengan suara menggelegar, dan dari sana keluar sosok-sosok menyeramkan. Mereka bukan anak-anak biasa, melainkan duyul dengan tubuh kecil, kulit pucat membiru, dan mata kosong seperti ikan mati. Gigi mereka tajam berkilauan, dan dari mulutnya keluar suara tawa cekikikan yang menusuk telinga. Pasir di bawah kaki Fikri bergetar seperti ada sesuatu yang menggali dari bawah. Ia melompat mundur, hampir terjatuh,
ketika salah satu duyul merangkak cepat ke arahnya. Tubuh kecil itu bergerak lincah, lebih cepat dari manusia normal. Fikri menjerit, lalu berlari menyusuri pantai yang gelap. Sarman berteriak dari kejauhan. "Lari, Fikri! Jangan biarkan mereka menyentuhmu." Fikri tidak menoleh, ia hanya terus berlari. Suara langkah kecil-kecil mengejar di belakangnya. Tawa mereka makin keras, bercampur dengan suara ombak yang menghantam. Setiap kali ia melirik ke belakang, ia melihat duyul itu berlari dengan posisi tubuh aneh. Punggung membungkuk, tangan menjulur, gigi terbuka seperti binatang kelaparan. Fikri berlari ke arah bukit kecil di samping pantai, berharap bisa menjauh dari laut. Nafasnya terengah-engah, kakinya terpeleset di pasir basah. Salah satu duyul hampir meraih kakinya, tapi ia menendang dengan panik hingga makhluk itu terlempar ke pasir, mengeluarkan suara mendesi seperti ular. Ia berhasil mencapai batu besar di kaki bukit, lalu memanjat ke atas dengan tangan gemetar. Dari atas batu, ia melihat pemandangan yang membuat darahnya membeku. Belasan duyul berdiri di tepi pantai, menatapnya dengan senyum mengerikan. Mereka tidak langsung menyerang, hanya mengawasi dengan sabar, seolah-olah Fikri adalah mangsa yang sudah pasti tidak bisa kabur. Sarman menyusul, wajahnya pucat. "Aku sudah bilang, mereka lapar. Dan kalau namamu sudah disebut, mereka tidak akan berhenti sampai dapat tubuhmu." Fikri menatapnya dengan marah bercampur panik. "Kenapa kau seret aku ke dalam ini, Sarman?" Sarman menggeleng dengan putus asa. "Aku tidak punya pilihan. Kalau aku tidak kasih nama lagi, aku yang jadi tumbal. Mereka sudah haus, Fikri. Dan aku kira, dengan menyerahkanmu, aku bisa bebas." Kata-kata itu menusuk Fikri. Ia sadar sekarang bahwa Sarman memang sengaja mengincarnya. Semua cerita yang ia dengar, semua pertemuan itu bukan kebetulan. Dari kejauhan, duyul mulai bergerak lagi. Kali ini mereka tidak sendirian. Ombak besar menggulung, dan di tengah gulungan ombak muncul sosok bayangan lebih besar, menyerupai wanita dengan rambut panjang terurai, matanya merah menyala. Fikri langsung teringat cerita rakyat tentang Laut Selatan. Mungkin itu bukan sekadar mitos. "Cepat turun," teriak Sarman panik. Kalau mereka sudah keluar bersama penjaganya, tidak ada tempat aman. Fikri menatap ke arah laut, lalu menuruni batu dengan cepat. Ia dan Sarman berlari bersama menuju jalan setapak yang mengarah ke desa. Duyul berlari mengejar, suaranya seperti kawanan binatang lapar. Nafas Fikri hampir habis, tubuhnya gemetar, tapi rasa takut membuatnya terus berlari tanpa berhenti. Mereka akhirnya sampai di dekat pemakaman tua yang terletak di pinggir desa. Sarman berhenti, terengah-engah. Di sini, mungkin mereka tidak akan berani masuk. Tempat ini dijaga. Fikri bersandar pada nisan tua, keringat dingin mengalir di wajahnya. "Apa maksudmu, dijaga?" "Arwah leluhur. Banyak yang percaya kuburan ini jadi batas." "Duyul tidak suka mendekat," jawab Sarman, masih menatap ke arah jalan yang mereka lalui. Fikri mengintip, dan benar saja, duyul-duyul itu berhenti di luar pagar kuburan. Mereka berbaris, menatap dengan senyum licik. Beberapa duduk jongkok di tanah, memainkan pasir dengan jari mereka, seolah-olah sedang menunggu waktu. "Mereka nggak pergi," bisik Fikri. "Mereka akan terus tunggu. Mereka sabar. Mereka tahu cepat atau lambat kita keluar dari sini," kata Sarman pelan, matanya kosong. Hening yang mencekam menyelimuti kuburan itu. Angin malam bertiup pelan, membuat daun-daun pohon pisang bergesekan menimbulkan suara aneh. Di kejauhan, suara gamelan samar terdengar dari arah laut. Fikri menatap Sarman dengan tatapan penuh kebencian. "Kamu tega kasih nama orang-orang itu? Kamu bikin orang hilang, mati, hanya demi daganganmu laku?" Sarman menunduk. "Aku pikir itu sepadan. Aku cuma ingin dihargai. Aku cuma ingin punya sesuatu yang bisa buat orang lain iri. Tapi sekarang, aku sadar aku cuma jadi budak.
Mereka nggak pernah kenyang. Fikri mengepalkan tangannya. Kalau begitu, kita harus hentikan ini. Kalau tidak, mereka akan terus memangsa orang lain. Sarman menatapnya lama, lalu tertawa getir. Berani sekali kamu bicara begitu. Kamu pikir kamu bisa lawan mereka? Mereka bukan sekadar duyul. Mereka bagian dari kekuatan yang lebih besar. Laut Selatan sudah melahap banyak orang sebelum kita lahir, dan akan terus begitu. Fikri tidak menjawab. Ia tahu ucapan Sarman benar, tapi ia juga tidak mau pasrah. Ia harus cari jalan keluar, meski kecil kemungkinan berhasil. Malam semakin larut. Suara duyul yang menunggu di luar pagar semakin sering terdengar, kadang tertawa, kadang melolong seperti serigala. Fikri duduk di samping Nisan, tubuhnya lemas tapi pikirannya terus bekerja. Tiba-tiba, seorang kakek tua muncul dari dalam area kuburan. Pakaiannya lusuh, matanya tajam meski tubuhnya bungkuk. Ia membawa tongkat kayu dan berjalan pelan menghampiri mereka. Kalian dikejar, ya? Suara kakek itu berat. Fikri dan Sarman terkejut. Bapak, siapa? Tanya Fikri. Aku penjaga tempat ini, jawab kakek itu singkat. Ia melirik ke arah duyul-duyul yang masih menunggu di luar pagar. Mereka sudah terlalu berani keluar. Biasanya mereka hanya berkeliaran di pantai, tapi kali ini, sepertinya ada yang memanggil mereka dengan kuat. Fikri langsung menunjuk Sarman. Dia pelakunya. Dia yang kasih nama orang-orang. Sarman menunduk, tidak berani menatap. Kakek itu menghela napas panjang. Anak muda, kamu sudah bikin masalah besar. Duyul tidak akan berhenti sebelum semua tumbalnya terpenuhi. Tapi kalau kau mau, ada cara untuk memutus ikatan itu. Sarman mendongak dengan mata berbinar. Caranya bagaimana, Pak? Kakek itu menatap tajam. Kamu harus bayar. Bukan dengan uang, tapi dengan sesuatu yang paling kamu sayang. Kalau tidak, ikatanmu akan menjerat orang lain, dan sepertinya sekarang, orang itu adalah temanmu ini. Sarman menoleh pada Fikri, wajahnya pucat. Aku nggak bisa, Fikri. Aku nggak bisa lepaskan semuanya. Fikri berdiri, menatapnya dengan marah. Kalau begitu, kamu memang lebih buruk dari yang aku kira. Kakek itu mengetuk tanah dengan tongkatnya. Pilih cepat. Malam ini masih panjang, dan mereka tidak akan pergi sebelum ada yang diserahkan. Suasana menjadi semakin tegang. Fikri tahu, apapun keputusan Sarman, dirinya tetap dalam bahaya. Duyul itu sudah menunggu, dan mereka lapar. Di luar pagar, suara tawa makin keras. Malam semakin pekat. Suara duyul di luar pagar kuburan semakin keras, seolah mereka tahu waktu mereka sebentar lagi tiba. Fikri duduk gelisah di samping Nisan tua, matanya terus menatap Sarman yang masih bingung dengan ucapan kakek penjaga kuburan. Kamu harus pilih, nak, kata kakek itu lagi dengan suara berat. Kalau kamu ingin ikatan dengan duyul putus, kamu harus bayar tumbal dengan sesuatu yang paling kamu sayang. Kalau tidak, mereka akan ambil apa yang sudah mereka incar. Dan aku bisa lihat jelas, nama Fikri sudah ada di daftar mereka. Sarman menunduk, keringat dingin menetes dari pelipisnya. Tangannya gemetar, matanya berair. Aku nggak bisa, Pak. Kalau aku serahkan sesuatu yang paling aku sayang, aku sama saja mati. Hidupku hancur. Fikri tidak bisa menahan amarahnya. Ia berdiri, mendekat ke Sarman, dan mendorong bahunya. Kamu sudah hancur dari awal, Sarman. Kamu korbankan orang-orang yang gak bersalah cuma demi ikanmu laku, demi punya uang lebih. Sekarang kamu mau seret aku juga? Sarman menoleh dengan wajah kalut. Aku cuma ingin dianggap. Aku gak mau seumur hidup diremehkan orang. Dan sekarang apa? Kamu pikir kamu dihargai?
Lihat, mereka nggak peduli sama kamu. Mereka cuma pakai kamu buat kenyangin perut mereka, kata Fikri, menunjuk ke arah duyul-duyul di luar pagar. Duyul itu masih berdiri, sebagian jongkok sambil tertawa-tawa, sebagian merangkak di tanah, matanya kosong tapi penuh nafsu lapar. Kakek itu menghentakkan tongkatnya sekali lagi. Cepat putuskan, nak. Waktu kita tidak banyak. Kalau fajar sudah datang dan kamu belum memilih, mereka akan masuk meski kuburan ini dijaga. Sarman menutup wajahnya dengan tangan. Tangisnya pecah, tubuhnya bergetar hebat. Aku nggak bisa, aku nggak bisa. Fikri mendekat, menatapnya tajam. Kalau kamu nggak mau, biar aku cari cara lain. Tapi jangan harap aku diam aja menunggu mati. Kakek itu menatap Fikri dengan mata tajam. Kamu memang bukan bagian dari perjanjian, tapi sekarang nama kamu sudah disebut. Kalau tidak ada tumbal pengganti, kamu tetap akan jadi santapan mereka. Fikri menelan ludah, pikirannya kacau. Ia mencoba berpikir jernih, tapi suara duyul di luar pagar membuatnya sulit berkonsentrasi. Mereka mulai mengetuk pagar besi dengan tangan-tangan kecilnya, menimbulkan bunyi berirama yang menyeramkan. Tok, tok, tok. Seolah-olah mereka sedang menabuh genderang kematian. Sarman tiba-tiba berdiri. Wajahnya merah, matanya basah tapi ada kilatan putus asa. Ia menatap Fikri dengan pandangan penuh konflik. Kalau aku serahkan sesuatu yang paling aku sayang, itu artinya aku kehilangan anakku. Fikri terkejut. Anakmu? Sarman mengangguk, suaranya serak. Iya. Aku punya anak kecil di rumah. Dia satu-satunya alasan aku masih hidup. Kalau aku serahkan dia, aku nggak punya apa-apa lagi. Aku mati lebih baik. Kakek itu menatapnya dingin. Itulah harga yang harus kamu bayar. Mereka sudah mencium darah keluarga. Kalau tidak kamu serahkan sendiri, mereka akan ambil dengan cara mereka sendiri. Bedanya hanya satu, kalau kamu ikhlas menyerahkan, ikatanmu putus. Kalau tidak, kamu dan anakmu akan dilahap sekaligus. Sarman menjerit frustasi. Ia memukul kepalanya dengan tangan, lalu menatap Fikri dengan wajah kacau. Kenapa aku harus sampai begini, Fikri? Kenapa aku nggak bisa hidup tenang aja kayak orang lain? Fikri menggenggam bahunya keras. Karena kamu tamak, Sarman. Kamu sendiri yang pilih jalan ini. Tapi dengar baik-baik, kalau kamu berani serahkan anakmu, aku sendiri yang akan menghabisimu. Hening. Hanya suara desir angin di antara pohon-pohon kuburan. Sarman dan Fikri saling menatap tajam, sementara kakek itu hanya berdiri diam, seakan tahu pertarungan ini bukan lagi soal duyul, tapi soal hati manusia. Tiba-tiba suara duyul berubah. Mereka tidak hanya tertawa, kini terdengar suara bisikan yang aneh, seperti memanggil nama satu persatu. Sarman? Fikri? Suara itu bergema di telinga mereka, membuat bulu kuduk merinding. Duyul mulai memanjat pagar besi, tangan kecil mereka menembus celah, mencakar-cakar udara. Fikri mundur, jantungnya hampir meledak. Ia sadar mereka tidak punya banyak waktu lagi. Sarman jatuh berlutut, menangis sejadi-jadinya. Aku nggak bisa pilih, aku nggak bisa. Aku nggak bisa korbanin anakku, aku juga nggak mau mati. Kakek itu menghela napas panjang. Kalau begitu, pilihan akan dibuat oleh mereka. Sekejap setelah kata-kata itu keluar, pagar kuburan bergetar keras. Duyul-duyul itu mendorong dengan kekuatan yang tidak masuk akal. Suara besi berdecit, seakan-akan pagar itu akan roboh kapan saja. Fikri panik. Ia menoleh ke arah kakek. Apa nggak ada cara lain? Kakek menatapnya dalam-dalam. Ada, tapi hanya bisa dilakukan oleh orang yang bukan bagian dari perjanjian.
Kalau kamu berani, kamu bisa menukar posisi. Kamu tawarkan sesuatu yang paling kamu sayang, lalu mereka akan lepaskan ikatan dari Sarman. Fikri terdiam, matanya melebar. Ia tahu jelas apa artinya itu. Sarman mendongak, terisak. Jangan, Fikri. Jangan ikut campur. Ini salahku, aku yang bikin masalah. Jangan jadi pahlawan bodoh. Tapi di saat yang sama, pagar mulai bengkok. Duyul sudah setengah badan masuk. Suara cekikikan mereka semakin keras, dan dari kejauhan terdengar lagi suara gamelan, makin lama makin cepat, seperti mengiringi sebuah tarian kematian. Fikri menutup mata, menarik napas panjang. Ia teringat wajah ibunya di rumah, adiknya yang selalu menunggu kabar. Sesuatu dalam dirinya berontak, tapi ia tahu kalau ia diam saja, malam itu mungkin akan jadi akhir hidupnya. Ia menatap kakek dengan tatapan tegas. Kalau aku lakukan itu, apa jaminannya mereka berhenti mengejar? Kakek mengangguk pelan. Kalau ikatan sudah diputus dengan pengganti, mereka akan berhenti. Tapi ingat, sekali kamu masuk perjanjian, kamu gak bisa mundur. Hidupmu tidak akan pernah sama lagi. Fikri menggertakkan giginya. Ia tahu apa yang harus ia pilih. Namun sebelum ia sempat bicara, Sarman tiba-tiba berdiri dan berteriak. Tidak. Kalau ada yang harus bayar, itu aku. Aku yang bikin ini semua. Aku yang serahkan nama orang-orang tak berdosa. Biarlah aku sendiri yang jadi tumbalnya. Wajah Sarman penuh air mata, tapi ada sedikit keberanian yang akhirnya muncul. Ia menoleh ke Fikri. Aku sudah terlalu lama hidup dalam ketakutan. Biarkan aku yang menutup semuanya. Fikri tertegun. Untuk pertama kalinya, ia melihat Sarman rela mengorbankan diri, bukan orang lain. Kakek itu mengangguk pelan. Kalau itu pilihanmu, bersiaplah. Duyul berteriak kegirangan, suara mereka semakin melengking. Pagar akhirnya roboh, dan belasan tubuh kecil itu masuk berlari ke arah Sarman. Fikri menjerit, mencoba menarik Sarman menjauh, tapi Sarman melepaskan genggamannya. Jangan ikut campur, Fikri. Ini sudah waktuku. Dalam hitungan detik, Duyul itu menubruk tubuh Sarman. Ia terjatuh di tanah, menjerit kesakitan ketika gigi-gigi tajam menancap ke kulitnya. Darah menyembur, suara tulang retak terdengar jelas. Tapi Sarman tidak melawan, ia hanya menangis sambil berteriak, ampuni aku, jangan ganggu orang lain lagi. Fikri mundur, tubuhnya gemetar, air mata mengalir tanpa sadar. Ia ingin menolong, tapi kakinya terasa kaku, tidak bisa bergerak. Duyul itu mengerubungi Sarman, menelan tubuhnya sedikit demi sedikit. Jeritannya perlahan mereda, berganti dengan suara kunyahan dan tawa cekikikan yang menggema di seluruh kuburan. Kakek itu menutup mata, bersedekap. Perjanjiannya berakhir. Mereka puas. Fikri menatap ngeri ke arah Duyul yang masih berpesta. Dalam beberapa menit, tubuh Sarman sudah lenyap, hanya menyisakan pakaian berlumuran darah di tanah. Duyul itu menoleh ke arah Fikri, tersenyum dengan gigi berlumur merah, lalu satu persatu berjalan kembali ke laut. Suasana mendadak hening. Fikri jatuh terduduk, nafasnya tersengal, tubuhnya lemas. Ia tidak percaya apa yang baru saja ia lihat. Kakek itu menatapnya dalam-dalam. Ingat baik-baik, nak. Pesugihan selalu minta harga. Sarman sudah bayar dengan dirinya sendiri. Tapi jangan kira ini benar-benar selesai. Laut Selatan masih akan terus lapar. Fikri tidak menjawab. Ia hanya menatap kosong ke arah gelap, sementara suara ombak kembali terdengar tenang seolah tidak pernah terjadi apa-apa. Malam itu suasana parangtritis mencekam. Angin bertiup kencang, ombak mengamuk, dan langit hanya diterangi sinar bulan pucat. Fikri berjalan sendirian menuju pantai, menuruni jalan berpasir yang sepi. Dari jauh terdengar suara gamelan Jawa samar-samar,
Seakan ada pesta gaib yang hanya bisa didengar oleh mereka yang dipanggil. Langkahnya berat, tapi ia merasa ditarik sesuatu. Sejak kejadian seminggu terakhir, Fikri tidak bisa tidur tenang. Nama-nama korban pesugihan yang ia teliti selalu berakhir sama, hilang atau mati dengan cara yang tidak masuk akal. Ia yakin, perjamuan duyul benar-benar ada. Dan malam ini, ia akan menyaksikannya sendiri. Di bibir pantai, ia melihat beberapa sosok berdiri membentuk lingkaran. Mereka menunduk, wajahnya tertutup kain hitam, memegang dupa yang mengepul pekat. Fikri bersembunyi di balik batu karang, mengamati dengan jantung berdegup keras. Seorang pria tua bertubuh kurus maju ke tengah lingkaran. Suaranya serak, namun terdengar jelas di antara deburan ombak. Nama berikutnya sudah dipilih. Malam ini, perjamuan duyul akan dimulai. Ia mengangkat kertas lusuh, lalu membacakan sebuah nama. Fikri terkejut karena nama itu bukan orang asing. Itu nama Wahyu, pedagang ikan yang pernah ia wawancarai di pasar. Belum sempat ia bereaksi, kertas itu dibakar. Api menjilatnya cepat, lalu abunya dibiarkan diterbangkan angin laut. Beberapa detik kemudian, air laut bergolak. Ombak tiba-tiba terbelah seperti diseret sesuatu dari dalam. Dari pusaran itu, muncul suara-suara cekikikan nyaring, seperti suara anak kecil. Fikri menahan napas. Dari dasar laut, belasan sosok mungil merangkak naik. Tubuh mereka menyerupai anak-anak, tapi kulitnya pucat kebiruan, matanya kosong hitam, dan mulut mereka penuh gigi runcing. Duyul. Mereka berlari kecil di atas air, seolah lautan adalah lantai. Dengan cepat mereka mengerubungi sesajen yang disiapkan di tengah lingkaran. Dupa, ayam hitam, dan kembang langsung disambar. Tapi itu bukan yang mereka cari. Tiba-tiba terdengar jeritan dari kejauhan. Seorang pria berlari dari arah hutan menuju pantai. Fikri mengenalinya, Wahyu. Wajahnya panik, seperti dipaksa oleh sesuatu untuk datang ke situ. Tubuhnya gemetar, matanya merah, mulutnya berteriak tanpa kata jelas. Duyul-duyul itu bersorak. Mereka menubruk Wahyu, menjatuhkannya ke pasir. Tubuh mungil mereka menindihnya, mulut-mulut kecil dengan gigi tajam mulai menggigit. Jeritan Wahyu memecah malam, membuat bulu kuduk Fikri berdiri. Ia ingin menolong, tapi kakinya terasa berat, seakan tanah menahan langkahnya. Dalam hitungan menit, tubuh Wahyu koyak. Darah mengalir membasahi pasir, tapi duyul tidak berhenti. Mereka menyantap daging, merobek dengan kegembiraan. Cekikikan mereka bercampur dengan suara gamelan mistis, membuat suasana semakin mengerikan. Fikri hampir muntah melihat pemandangan itu. Namun sesuatu lebih buruk terjadi. Setelah puas, salah satu duyul menoleh ke arah batu karang. Matanya yang kosong langsung menatap Fikri. Cekikikan berhenti seketika. Semua duyul menoleh bersamaan ke arahnya. Fikri panik. Ia berlari sekuat tenaga, meninggalkan batu karang, berusaha menjauh dari pantai. Tapi suara langkah kecil itu mengejarnya, cepat dan berisik. "Jangan biarkan dia pergi," suara pria tua tadi menggema. Fikri berlari tanpa menoleh. Nafasnya tersengal, pasir menahan langkahnya. Saat hampir mencapai jalan setapak menuju desa, sesuatu menarik kakinya. Ia jatuh tersungkur, wajahnya hampir menabrak pasir. Duyul-duyul itu sudah menempel di kakinya, gigitan tajam menusuk hingga darah mengucur. Fikri menjerit, menendang, berusaha melepaskan diri. Dengan sisa tenaga, ia meraih batu dan memukul kepala salah satu duyul. Makhluk itu terpental, tapi segera bangkit lagi, tertawa keras. Langit mendadak gelap, bulan tertutup awan hitam. Ombak semakin besar, seakan ada sesuatu yang marah di tengah laut. Dari kejauhan, terlihat sosok perempuan berambut panjang terurai, berdiri di atas ombak. Gaunnya putih kehijauan, wajahnya samar tapi menakutkan. Fikri langsung tahu siapa dia. Nyai Roro Kidul. Suara perempuan itu terdengar lirih tapi jelas,
seperti bergema langsung di kepalanya. Yang mengintip perjamuan, harus ikut berpesta. Tubuh Fikri mendadak ringan, lalu seperti diseret angin menuju laut. Ia menjerit, mencoba berpegangan pada pasir, tapi tidak ada yang bisa menghentikan. Duyul-duyul berlari di sekelilingnya, menuntun tubuhnya menuju ombak. Dalam kepanikan, Fikri sempat melihat bayangan dirinya sendiri di permukaan air. Wajahnya pucat, matanya kosong, bibirnya bergetar. Ia berteriak memanggil nama Tuhan, berharap ada keajaiban. Namun yang datang hanyalah gelombang besar. Ombak itu menelan tubuhnya sepenuhnya. Air asin memenuhi paru-parunya. Ia merasa terhimpit, kegelapan mengelilinginya. Tapi di dasar laut, samar-samar ia melihat cahaya. Cahaya itu ternyata berasal dari obor-obor gaib yang melayang di sekeliling sebuah meja panjang. Di meja itu, duyul-duyul duduk rapi, menatapnya dengan senyum lebar. Mereka bertepuk tangan kecil, seolah menyambut tamu baru. Di ujung meja, perempuan bergaun putih hijau tadi duduk sebagai ratu. "Selamat datang di perjamuan duyul," ucapnya. Fikri berusaha berteriak, tapi mulutnya penuh air. Tubuhnya ditarik ke kursi kosong di antara duyul. Tangan-tangan kecil meraih tubuhnya, menahannya agar tidak kabur. Di atas meja, ia melihat hidangan mengerikan, potongan tubuh manusia, mata yang masih bergerak, jantung yang masih berdenyut. Semua disajikan seperti makanan lezat. Duyul-duyul mulai menyantap lagi, sambil sesekali menoleh ke Fikri. "Giliranmu sebentar lagi," kata salah satu dengan suara anak kecil, tapi nadanya menusuk telinga. Fikri meronta, tapi tidak bisa. Tubuhnya kaku, jantungnya berdegup semakin keras. Pandangannya berkunang, udara semakin tipis. Ia sadar, tidak ada jalan keluar. Sebelum kesadarannya hilang, ia melihat satu hal terakhir. Nama dirinya sendiri tergores di selembar kertas yang terendam di meja. Nama itu terbakar perlahan, walau berada di dasar laut. Setelah itu, semuanya gelap. Keesokan paginya, warga menemukan kamera Fikri terdampar di pantai, basah oleh air laut. Rekaman terakhir di dalamnya hanya menampilkan gambar kabur, cekikikan anak kecil, suara gamelan, dan bayangan seseorang diseret ke laut. Tubuh Fikri tidak pernah ditemukan. Namun malam-malam berikutnya, beberapa warga bersumpah melihat sosok pria muda berjalan di tepi pantai. Wajahnya pucat, matanya kosong, mulutnya menyeringai aneh. Mereka bilang, Fikri sudah jadi bagian dari perjamuan duyul. Tamat.